Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Nadisha dengan NIM 23042327. Saya di sini membuat video pengganti UAS yang dimana dengan matkul kebijakan publik oleh dosen Bapak Karjuni. Kasus yang pertama yaitu ketidaksiapan distribusi program makanan bergizi gratis atau MBG di daerah terpencil. Pada fase awal implementasi MBG, beberapa daerah terpencil mengalami kendala logistik, ketersediaan bahan pangan, dan transformasi sulit, serta rantai pasok yang tidak stabil. Pemerintah daerah juga belum memiliki standar operasional pelaksanaan program secara seragam. Hal ini menyebabkan ketimpangan kualitas dan kondisional program antar wilayah. Teori ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yaitu faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan yang pertama yaitu komunikasi, di mana kebijakan belum tersosialisasi merata. Yang kedua, sumber daya, di mana sumber daya manusia, dana, dan logistik masih terbatas. Yang ketiga, ada disposisi pelaksana. Yang keempat, ada struktur birokrasi, yang juga relevan dengan teori desentralisasi asimetris, di mana kapasitas daerah berada sehingga hasil implementasi tidak seragam. Masalah inti program MBG di wilayah terpencil bukan pada perumusan kebijakan, melainkan kepada kapasitas implementasi. Program bersifat nasional, tetapi kesiapan daerah tidak homogen. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, ketergantungan kuat pada pemerintahan pusat. Yang kedua, inovasi daerah masih terbatas. Yang ketiga, adaptasi kebijakan belum kontekstual. Di sisi lain, pendekatan implementasi masih top down, padahal daerah membutuhkan yang pertama fleksibilitas kebijakan, yang kedua mekanisme adaptif sesuai kondisi geografis, yang ketiga dukungan kemitraan lokal, yaitu UMKM, koperasi pangan, dan komunitas. Jika tidak diperbaiki, kebijakan berpotensi menimbulkan adanya ketimpangan antar wilayah, pemborosan anggaran, dan menurunnya legitimasi kebijakan di daerah terpencil. Solusi strategisnya yaitu yang pertama ada dengan cara model implementasi pola kluster wilayah, di mana wilayah kota, desa memiliki desain operasional yang berbeda. Yang kedua ada kemitraan rantai pasok lokal, di mana BUMDes, koperasi siswa, UMKM pangan sebagai penyedia logistik. Yang ketiga ada platform monitoring digital, di mana pelacakan bahan pangan, distribusi, dan serapan anggaran secara real time. Yang keempat ada penguatan kapasitas pemerintah daerah, di mana pelatihan manajemen program, mekanisme supervisi kolaboratif pusat daerah. Kasus kedua yaitu ketidaktepatan sasaran penerima manfaat MBG, di mana di kota besar program MBG dinikmati sebagian siswa dari keluarga mampu, sementara beberapa siswa miskin tidak terdata sebagai penerima. Yang ini merupakan disebut fenomena yang pertama inclusion error, di mana yang tidak berhak ikut menerima. Yang kedua exclusion error, di mana yang berhak tidak menerima. Teori di sini menggunakan teori keadilan distributif dan polisi targeting model, di mana kebijakan sosial harus berorientasi pada kelompok rentan dan berbasis pada pendataan akurat memastikan keadilan alokasi. Selain itu, evidence-based policy menekankan perlunya kebijakan berbasis data terintegrasi. Masalah utamanya terletak pada integrasi data penerima manfaat, yang dimana data sekolah, data kemiskinan daerah, data nasional masih terpisah dan tidak sinkron. Selain itu, proses verifikasinya masih administratif, belum melibatkan validasi sosial komunitas, mengakibatkan kebijakan publik kehilangan orientasi keadilan, efektivitas program menurun, dan legitimasi sosial melemah. Karena memiliki strategi yang pertama ada integrasi data satu pintu, yang kedua ada verifikasi berbasis komunitas,
di mana RT atau RW sekolah, komite orang tua. Yang ketiga ada audit sosial berkala, di mana mekanisme pelaporan terbuka. Yang keempat, kriteria fleksibel berbasis kerentanan, bukan hanya angka kemiskinan formal. Yaitu studi kasus yang ketiga, di mana studi kasusnya yaitu resistensi sekolah terhadap beban administrasi program MBG. Sebagian sekolah menganggap program MBG menambah beban administrasi, tanggung jawab manajerial, serta kewajiban pengawasan kualitas gizi. Hal ini memunculkan resistensi pasif meski program tetap berjalan. Teori ini menggunakan teori yang pertama ada stakeholder teori, yang kedua teori of policy acceptance, yang ketiga ada collaborative governance. Teori ini menekankan bahwa partisipasi aktor menentukan keberhasilan kebijakan. Sekolah belum merasa menjadi co-owner program, melainkan hanya sebagai pelaksana teknis. Karena kurangnya ruang partisipasi dalam perumusan kebijakan, dialog kebijakan, serta mekanisme aspirasi, yang menyebabkan kesenjangan persepsi antara pembuat kebijakan dan pelaksana lapangan. Implikasi kebijakannya yaitu menurunkan kualitas implementasi, melemahkan motivasi organisasi sekolah, serta berpotensi menimbulkan kepatuhan administratif tanpa kualitas. Solusi strategisnya yaitu yang pertama ada dengan cara mengubah pola implementasi menjadi kolaboratif, yaitu sekolah dilibatkan sejak tahap perencanaan. Yang kedua, penyederhanaan administrasi program, di mana sarana dapur kecil, pelatihan gizi, penghargaan sekolah pelaksana terbaik. Yang keempat ada pembentukan forum komunikasi sekolah pemerintah. Selanjutnya yaitu yang keempat, di mana yaitu studi kasusnya tentang tantangan kebijakan ketahanan dan stabilitas harga pangan, di mana pemerintah mendorong swasembada dan ketahanan pangan, namun masih terjadi fluktuasi harga beras, daging, dan komoditas strategis. Permasalahannya tidak hanya produksi, melainkan distribusi, rantai pasok, dan ketergantungan impor. Teori yang terkait dengan studi kasus ini yaitu yang pertama ada teori kebijakan ekonomi publik, yang kedua governance dalam sistem pangan, yang ketiga market intervention teori, di mana negara perlu hadir dalam stabilitas harga, manajemen cadangan pangan, pengendalian distribusi. Masalah bukan hanya teknis ekonomi, tetapi juga tata kelola atau governance issue. Dan stok data pangan belum terintegrasi nasional. Jalur distribusi masih panjang dan oligopolistik. Koordinasi pemerintah pusat daerah belum sepenuhnya sinkron. Kebijakan masih dominan yaitu supply driven, belum memperhatikan dimensi ketahanan pasar. Implikasi kebijakannya itu inflasi pangan sensitif terhadap kestabilitasan sosial dan berdampak langsung pada kesejahteraan rumah tangga miskin dan mempengaruhi legitimasi politik pemerintah. Solusi strategisnya yaitu yang pertama dengan cara digitalisasi sistem informasi pangan nasional, yang kedua cadangan pangan berbasis daerah, yang ketiga kemitraan stabilitas harga, di mana petani, koperasi, BUMN pangan. Yang keempat ada reformasi rantai distribusi, di mana pemangkasan rantai pasok panjang. Selanjutnya yaitu studi kasus yang kelima, di mana studi kasusnya yaitu ketidaksinkronan komunikasi publik pemerintah kebijakan, di mana beberapa kebijakan strategis disampaikan melalui aktor yang berbeda dengan narasi yang tidak selalu seragam. Hal ini memunculkan multiferensi, simpang siur pemahaman publik, serta ruang spekulasi media. Selanjutnya teori yang digunakan yaitu agenda setting teori, yang kedua policy combination model, dan political framing teori, di mana keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh konsistensi pesan publik. Ketika narasi kebijakan publik tidak tunggal, publik bingung memahami arah kebijakan, aktor politik membangun intervensi masing-masing, dan kepercayaan publik dapat terfragmentasi. Kebijakan seharusnya tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga kuat secara komunikasi politik. Implementasi kebijakannya yaitu mempengaruhi dukungan publik, berpotensi memunculkan resistensi sosial, serta membuka ruang misinformasi. Solusi yang harus dilakukan yaitu yang pertama dengan cara single policy naratif, yang kedua media briefing terstruktur dan berkala, yang ketiga humas pemerintah berbasis evidence communication, dan yang keempat adalah literasi kebijakan untuk masyarakat.